terpaksa menikahi kakek tua pemilik hotel bintang 5 termewah, demi melunasi hutang ayah. Aisyah menatap nanar pada deretan rumah kontrakan yang berjajar rapat di gang sempit itu. Cahaya senja yang mulai meredup hanya mampu menyisakan siluet suram pada dinding-dinding lusuh dan jemuran pakaian yang berkibar malas tertiup angin. Gang ini adalah saksi bisu tumbuh kembangnya, tempat ia menghabiskan masa kecil yang penuh tawa meski seringkali diwarnai kesederhanaan. Namun, senja kali ini terasa berbeda, membawa bersamanya aroma keputusasaan yang menyesakkan dada. Di ujung gang, sebuah rumah bercat kusam tampak lebih sepi dari biasanya. Di ruang tamu yang sederhana, ibunya, Aminah, duduk terpaku di kursi rotan yang sudah usang. Matanya sembab, jejak air mata masih terlihat jelas di pipi keriputnya. Di hadapannya, sang ayah, Gunawan, berjalan mondar-mandir dengan gelisah, sesekali mengacak rambutnya yang mulai menipis. Aura kepanikan dan ketidakberdayaan begitu kuat hingga Aisyah bisa merasakannya dari ambang pintu. Sudah kubilang, jangan pernah berurusan dengan rentenir itu, Pak. Suara Aminah terdengar parau, menahan isaknya. Gunawan menghentikan langkahnya, menunduk dalam. Aku hanya ingin modal tambahan untuk mengembangkan usaha kecil kita, Bu. Siapa yang menyangka bunganya akan mencekik seperti ini? Aisyah menghela napas pelan. Ia tahu betul bagaimana ayahnya selalu berusaha keras untuk menghidupi keluarga mereka. Usaha warung kelontong kecil-kecilan yang mereka rintis bertahun-tahun lamanya seringkali mengalami pasang surut. Keinginan untuk mengembangkan usaha itulah yang agaknya membuat ayahnya terjerat dalam pinjaman berbunga tinggi yang kini mengancam seluruh kehidupan mereka. Berapa besar utangnya sekarang, Ayah? Tanya Aisyah pelan, memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Gunawan menatap putrinya dengan mata merah. Hampir 5 miliar, Nak. Aisyah terkejut. Angka yang fantastis, jauh di luar jangkauan kemampuan keluarga sederhana mereka. Bagaimana mungkin ayahnya bisa terlilit utang sebesar itu? Ia tahu ayahnya bukan penjudi atau orang yang gemar berfoya-foya. Pasti ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Bagaimana bisa? Aisyah tak mampu melanjutkan kalimatnya. Aminah meraih tangan putrinya, menggenggamnya erat. Ada seorang pengusaha kaya raya yang bersedia melunasi semua utang ayahmu, Nak. Aisyah menatap ibunya, mencari kejelasan. Benarkah? Siapa dia, Bu? Apa imbalannya? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Gunawan dan Aminah saling bertukar pandang, seolah tengah menyampaikan sebuah rahasia besar tanpa kata. Namanya Wijaya Adiputra, jawab Aminah akhirnya, suaranya bergetar. Pemilik jaringan hotel Adiputra yang terkenal itu. Aisyah mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, seringkali muncul di televisi dan majalah bisnis. Seorang tokoh yang disegani dan dikenal memiliki kekayaan yang luar biasa. Lalu, apa imbalannya? Aisyah mengulang pertanyaannya, firasat buruk mulai menyeruak di hatinya. Gunawan menghela napas berat. Imbalannya adalah kamu, Nak. Aisyah membeku. Ia merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Maksud ayah? Tuan Wijaya bersedia melunasi seluruh utang ayahmu dengan satu syarat. Lanjut Aminah dengan suara lirih. Kamu harus menikah dengannya. Dunia Aisyah terasa berhenti berputar. Menikah? Dengan seorang pengusaha kaya raya yang bahkan tidak ia kenal? Dan dari nama belakangnya, ia bisa menebak bahwa pria itu pasti bukan lagi muda. Menikah. Aisyah mengulang kata itu dengan nada tak percaya. Ayah, Ibu, kalian serius? Air mata kembali membasahi pipi Aminah. Kami tidak punya pilihan lain, Nak. Rentenir itu sudah memberikan kami batas waktu.
Jika kami tidak bisa membayar, mereka akan mengambil segalanya. Rumah ini, warung kita, bahkan mungkin. Aminah tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Gunawan mendekati Aisyah, menggenggam kedua tangannya. Nak, ayah tahu ini berat untukmu. Sangat berat. Tapi ayah tidak ingin melihat ibu dan kamu hidup susah di jalanan karena kebodohan ayah. Tuan Wijaya, dia orang yang terhormat. Dia berjanji akan menjagamu. Menjagaku. Aisyah menarik tangannya. Dengan menikahi seorang kakek tua yang bahkan tidak kukenal? Apakah ini yang kalian sebut menjaga? Dia memang sudah tidak muda lagi, jawab Aminah lirih. Tapi dia menawarkan kehidupan yang layak untukmu. Nak, kehidupan yang tidak pernah bisa kami berikan. Aisyah menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak butuh kehidupan mewah jika harus mengorbankan kebahagiaanku. Aku punya mimpi-mimpiku sendiri. Bu, aku ingin kuliah. Aku ingin bekerja sesuai dengan keinginanku. Aku ingin menikah dengan orang yang kucintai. Nak. Gunawan mencoba meraih tangannya lagi, namun Aisyah mundur selangkah. Kalian merenggut semua itu dariku, bisiknya tercekat. Demi utang yang bahkan tidak kubuat. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamarnya yang sempit, menatap langit-langit yang penuh kenangan masa kecilnya. Bayangan masa depannya yang dulu ia rajut dengan indah kini hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti bidak catur yang dipaksa bergerak sesuai keinginan orang lain, tanpa mempertimbangkan perasaannya. Pernikahan kontrak dengan seorang kakek tua. Sebuah kalimat yang terasa begitu asing dan mengerikan. Apa yang akan terjadi padanya? Bagaimana ia akan menjalani hari-harinya di tengah kemewahan yang terasa hampa tanpa cinta? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menciptakan kegelisahan yang tak berujung. Di luar sana, rembulan bersinar samar, seolah ikut merasakan kepedihan hatinya. Aisyah memeluk erat bantalnya, mencoba meredam isak tangis yang tak tertahankan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebuah babak baru yang pahit telah dimulai, dipaksa oleh keadaan dan sebuah perjanjian yang mengikatnya pada seorang pria asing bernama Wijaya Adiputra. Pagi itu, Aisyah terbangun dengan perasaan hampa. Cahaya matahari yang menyusup melalui celah jendela kamar kontrakan terasa begitu menyilaukan, kontras dengan kegelapan yang ia rasakan di hatinya. Semalam ia hanya bisa memejamkan mata sejenak, dihantui oleh bayangan masa depan yang suram. Di ruang tamu, Gunawan dan Aminah sudah menunggunya. Wajah mereka terlihat tegang, seolah semalaman juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Di atas meja makan yang sederhana, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang terasa begitu mengancam. Nak, Tuan Wijaya mengirimkan ini, kata Aminah pelan, menunjuk amplop tersebut. Surat perjanjian pernikahan. Aisyah menatap amplop itu dengan perasaan mual. Sebuah dokumen yang akan merenggut kebebasannya dan mengikatnya pada seseorang yang bahkan belum pernah ia temui dengan benar. Ia meraih amplop itu dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dengan materai dan tanda tangan yang rapi. Bahasa hukum yang tertulis di sana terasa asing dan dingin. Aisyah mencoba membacanya, namun pikirannya terlalu kalut untuk memahami setiap detailnya. Intinya jelas, ia harus menikahi Wijaya Adiputra, dan sebagai imbalannya, seluruh utang Gunawan akan dilunasi. Ada juga beberapa pasal yang mengatur tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, serta klausul mengenai berakhirnya pernikahan kontrak ini setelah utang lunas. Apakah ayah sudah menyetujuinya? Tanya Aisyah dengan suara serak. Gunawan mengangguk lemah. Ayah tidak punya pilihan lain. Nak, ini satu-satunya jalan keluar. Aisyah meremas kertas perjanjian di tangannya. Ia merasa marah, kecewa, dan tidak berdaya. Mengapa ia harus menanggung beban kesalahan ayahnya?
Mengapa kebahagiaannya harus dikorbankan demi menyelamatkan keluarga mereka? Kapan aku harus bertemu dengannya? Tanya Aisyah lagi, berusaha menahan air matanya. Hari ini, jawab Aminah lirih. Tuan Wijaya akan menjemputmu siang ini. Jantung Aisyah berdegup kencang. Hari ini? Secepat itukah ia harus menghadapi takdirnya? Ia merasa belum siap, belum mampu menerima kenyataan pahit ini. Siang itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gang rumah kontrakan mereka. Seorang pria berpakaian jas rapi keluar dari mobil dan menghampiri rumah Gunawan. Ia memperkenalkan diri sebagai asisten pribadi Tuan Wijaya, bernama Arya. Arya menyampaikan pesan bahwa Tuan Wijaya menunggu Aisyah di sebuah restoran mewah di pusat kota. Ia juga menyerahkan sebuah amplop lain kepada Aisyah. Tuan Wijaya mengirimkan ini untuk Anda, Nona, kata Arya sopan. Dengan tangan gemetar, Aisyah membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah kartu nama dengan tulisan elegan, Wijaya Adiputra, dan sebuah alamat restoran. Selain itu, terselip beberapa lembar uang pecahan 100.000 yang jumlahnya cukup banyak. Aisyah menatap uang itu dengan perasaan pahit. Apakah ini harga dirinya? Apakah ia dibeli dengan sejumlah uang agar bersedia menikahi seorang kakek tua? Saya akan bersiap-siap, kata Aisyah dingin, masuk ke dalam rumah. Aminah mengikutinya dengan tatapan cemas. Nak, berbicaralah baik-baik dengan Tuan Wijaya. Mungkin dia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Aisyah hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia memilih pakaian terbaik yang ia punya, sebuah gaun sederhana berwarna biru muda yang dulu ia beli dengan uang hasil kerjanya sebagai penjaga toko buku paruh waktu. Ia berdandan seadanya, tanpa semangat. Baginya, pertemuan ini bukanlah sebuah kencan, melainkan sebuah transaksi yang akan menentukan sisa hidupnya. Di dalam mobil mewah yang membawanya menuju restoran, Aisyah hanya bisa terdiam. Pemandangan kota Jakarta yang biasanya ramai dan hiruk-pikuk terasa begitu asing dan jauh. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastian. Siapa sebenarnya Wijaya Adiputra? Pria seperti apa yang bersedia menikahi seorang gadis muda demi melunasi utang orang lain? Setibanya di restoran mewah itu, Aisyah diantar oleh seorang pelayan menuju sebuah meja di sudut ruangan yang tampak dan elegan. Di sana, seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal duduk menunggunya. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, namun tatapan matanya tajam dan penuh wibawa. Itulah Wijaya Adiputra. Jantung Aisyah berdebar semakin kencang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah mendekati meja itu. Inilah saatnya. Saat di mana takdirnya akan ditentukan oleh sebuah pertemuan di meja marmer yang dingin. Aisyah melangkah mendekati meja di sudut restoran mewah itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya terbebani oleh takdir yang tak terhindarkan. Wijaya Adiputra, yang tadinya duduk, kini berdiri menyambutnya. Posturnya tegap untuk pria seusianya, dengan bahu lebar yang tersimpan rapi di balik jas mahalnya. Rambutnya memang didominasi warna perak di pelipis, namun tertata sempurna, menambah kesan berwibawa. Ketika mata mereka bertemu, Aisyah merasakan tatapan tajam Wijaya seolah menelanjangi setiap keraguan dan ketakutan di dalam dirinya. Ada sesuatu yang mengintimidasi sekaligus memancarkan otoritas dari sorot mata itu. Nona Aisyah, sapa Wijaya dengan suara bariton yang dalam. Ada sedikit serak di ujungnya, mungkin karena usia atau kelelahan, namun tetap terdengar penuh kuasa. Iya, Tuan Wijaya, jawab Aisyah pelan. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar tak karuan seperti genderang di dadanya. Ia menggenggam erat tas kecilnya, mencari pegangan di tengah kegugupan yang melandanya. Wijaya menarik kursi di hadapannya dengan gerakan elegan. Silakan duduk, Nona.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya di tengah kesibukan Anda. Aisyah duduk dengan canggung di kursi berlapis beludru yang terasa begitu mewah dan asing. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang tersesat di tengah istana megah. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau makanan lezat di sekitarnya, menciptakan suasana yang begitu berbeda dari aroma debu dan masakan sederhana di rumahnya. Saya yakin ini bukan situasi yang ideal bagi Anda, lanjut Wijaya setelah mereka berdua duduk. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, namun tatapannya tetap fokus pada Aisyah. Gunawan sudah menceritakan garis besar permasalahan keluarga Anda. Utang yang mendesak dan jumlah yang tidak sedikit. Mendengar ayahnya dibicarakan seperti itu di hadapan orang asing, Aisyah merasakan pipinya memanas. Ia menunduk sejenak, merasa malu dan terhina. Ini adalah aib keluarganya. Dan kini seorang pria kaya raya mengetahuinya dan menjadikannya alasan untuk menawarkan solusi yang terasa seperti jeratan. Saya menawarkan sebuah solusi yang mungkin tidak konvensional, kata Wijaya, nadanya datar namun jelas. Sebuah pernikahan kontrak. Saya akan melunasi seluruh kewajiban finansial ayah Anda kepada pihak-pihak terkait. Sebagai imbalannya, Anda akan menjadi istri saya secara hukum. Aisyah memberanikan diri menatapnya lagi. Kontrak? Bisakah Anda menjelaskan lebih detail mengenai jangka waktu kontrak ini, Tuan? Pertanyaan itu adalah yang paling mengusik benaknya sejak awal. Jangka waktunya akan berakhir setelah seluruh utang ayah Anda dianggap lunas oleh saya, jawab Wijaya singkat, tanpa memberikan perkiraan waktu yang spesifik. Setelah itu, Anda bebas menentukan jalan hidup Anda sendiri. Kata, bebas, itu seharusnya memberikan secercah harapan, namun Aisyah justru merasa semakin tidak yakin. Bagaimana jika pelunasan utang itu memakan waktu bertahun-tahun? Bagaimana jika Wijaya memiliki maksud tersembunyi di balik kata bebas itu? Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari pernikahan ini, Tuan Wijaya? Tanya Aisyah dengan suara yang sedikit lebih berani. Ia ingin memahami motif pria di hadapannya. Mengapa ia memilih jalan ini? Wijaya terdiam sejenak, matanya meneliti wajah Aisyah dengan seksama. Ada sesuatu yang sulit dibaca di balik tatapan itu. Saya berada di usia di mana saya membutuhkan seorang pendamping. Pendamping. Aisyah mengulang kata itu dengan nada bingung. Untuk apa? Anda memiliki kekayaan yang melimpah, kekuasaan di dunia bisnis yang disegani. Namun saya tidak memiliki seorang pewaris, potong Wijaya dengan nada yang sedikit lebih tegas. Selain itu, sebagai pemilik jaringan hotel besar, saya seringkali harus menghadiri acara-acara resmi, jamuan makan malam, pertemuan bisnis dengan kolega dari berbagai negara. Saya membutuhkan seorang istri di sisi saya. Seseorang yang bisa merepresentasikan keluarga dan bisnis saya dengan baik. Penjelasan itu membuat hati Aisyah mencelos. Jadi, ia hanyalah sebuah trofi? Sebuah simbol status yang akan dipajang di samping Wijaya Adiputra? Ia merasa dirinya direduksi menjadi sekadar pelengkap, bukan sebagai seorang individu dengan perasaan dan impian. Saya mengerti, kata Aisyah pelan, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Namun, nada suaranya mungkin tidak bisa sepenuhnya menyamarkan kepedihan yang ia rasakan. Saya juga ingin menegaskan, lanjut Wijaya, seolah membaca sedikit dari ekspresi Aisyah, bahwa saya tidak memiliki ekspektasi lebih dari Anda di luar kesepakatan ini. Anda akan memiliki kamar pribadi di kediaman saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk berbagi ranjang dengan saya. Pengakuan itu mengejutkan Aisyah. Setidaknya, ada batasan yang jelas yang ditawarkan oleh pria ini. Namun, tetap saja, gagasan tentang pernikahan tanpa cinta, tanpa keintiman, terasa begitu dingin dan menyakitkan. Wijaya mengambil sebuah map berwarna coklat tua dari sampingnya dan meletakkannya di atas meja marmer yang dingin.
Di dalam map ini terdapat salinan lengkap perjanjian pernikahan yang telah saya tanda tangani. Anda bisa membacanya dengan seksama. Jika Anda setuju dengan isinya, Anda bisa menandatanganinya dan menyerahkannya kepada Arya besok. Aisyah menatap map itu seperti menatap sebuah vonis hukuman. Ini adalah dokumen yang akan mengubah seluruh alur hidupnya. Sebuah pilihan yang terpaksa ia ambil demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Saya akan mempelajari isinya dengan saksama, Tuan, jawab Aisyah akhirnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional meskipun hatinya bergejolak. Wijaya mengangguk kecil. Saya menghargai itu. Arya akan mengantar Anda kembali ke rumah Anda. Ia memanggil asistennya dengan lambaian tangan. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Aisyah. Wijaya Adiputra adalah pria yang dingin, tegas, dan penuh perhitungan. Tidak ada kehangatan atau empati yang terpancar dari dirinya. Ia berbicara layaknya seorang pebisnis yang sedang melakukan transaksi, bukan seperti seorang pria yang akan menikah. Aisyah merasa semakin takut dengan masa depannya. Ia akan memasuki dunia yang asing dan dingin, terikat pada seorang pria yang melihatnya hanya sebagai bagian dari kesepakatan. Di dalam mobil yang kembali membawanya ke gang sempit itu, Aisyah memeluk map coklat itu erat-erat. Di dalamnya tertulis takdirnya. Ia harus membuat keputusan yang akan menentukan sisa hidupnya. Dan di tengah ketidakpastian dan ketakutan yang melanda hatinya, ia hanya bisa berharap bahwa ia tidak akan sepenuhnya kehilangan dirinya dalam pernikahan kontrak ini. Malam itu bagaikan siksaan bagi Aisyah. Ia berguling gelisah di atas kasur tipisnya, menatap langit-langit kamar yang dipenuhi bayangan masa lalu. Surat perjanjian pernikahan dari Wijaya Adiputra terasa seperti bara api dingin yang membakar hatinya. Setiap kata dalam bahasa hukum yang kaku itu seolah mengukirkan takdir pahitnya di depan mata. Ia membaca ulang pasal demi pasal, mencoba mencari celah atau alasan untuk menolak, namun kenyataan pahit terus menghantuinya. Utang ayahnya yang menggunung dan ancaman kehilangan segalanya. Di benaknya, berputar kembali semua impiannya. Kuliah di universitas impiannya, bekerja di bidang yang ia cintai, bertemu dengan seorang pria muda yang bisa berbagi tawa dan cinta bersamanya. Semua itu terasa seperti gelembung sabun yang siap pecah begitu ia menandatangani surat terkutuk itu. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri, dipaksa memilih jalan yang bertentangan dengan semua yang ia yakini. Namun, bayangan wajah kedua orang tuanya juga tak kalah menghantuinya. Ia ingat air mata ibunya yang memohon, dan tatapan kosong ayahnya yang penuh penyesalan. Ia tahu, di balik kesalahan Gunawan, ada niat baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia tidak bisa egois dan membiarkan mereka menderita karena keputusasaannya. Rasa tanggung jawab sebagai seorang anak perempuan yang berbakti akhirnya mengalahkan egonya. Pagi menjelang dengan suasana kelabu di rumah kontrakan. Sarapan yang biasanya menjadi momen kebersamaan terasa sunyi dan penuh ketegangan. Aminah hanya bisa menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca, sesekali menghela napas panjang. Gunawan bahkan tidak berani menatap putrinya, sibuk dengan piring nasi di hadapannya, seolah mencari jawaban di setiap butir nasi. Setelah sarapan yang terasa seperti siksaan, Aisyah mengumpulkan keberanian. Ia menarik napas dalam-dalam dan memanggil kedua orang tuanya untuk duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Ia menggenggam erat surat perjanjian di tangannya. Kertas itu terasa dingin dan kaku di jemarinya. Ayah, Ibu, suara Aisyah terdengar serak, menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Saya sudah membaca dengan saksama surat perjanjian ini. Aminah segera meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat seolah takut putrinya akan berubah pikiran. Nak, Ibu tahu ini sangat berat untukmu. Kami tidak akan menyalahkanmu jika kamu. Aisyah menggelengkan kepalanya perlahan. Ibu, saya belum selesai. Saya mengerti betapa besar utang ayah dan betapa gentingnya situasi kita.
Saya juga tidak bodoh. Saya tahu Tuan Wijaya menawarkan bantuan yang luar biasa besar. Bantuan yang mungkin tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari manapun. Gunawan akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan penuh penyesalan menatap Aisyah. Nak, ayah tidak pernah sedikit pun berniat untuk menyakitimu. Ayah hanya... Suaranya tercekat, tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Saya tahu, ayah, potong Aisyah dengan nada yang lebih lembut. Ia bisa merasakan betapa besar beban yang dipikul ayahnya. Saya tahu ayah melakukan ini karena ayah menyayangi kita. Saya mengerti. Hening kembali menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara napas yang terdengar berat. Aisyah memandang wajah kedua orang tuanya, melihat garis-garis kekhawatiran yang semakin jelas di dahi mereka, dan jejak air mata yang belum sepenuhnya kering di pipi ibunya. Ia tahu, mereka juga sama-sama terluka dengan situasi ini. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, kata Aisyah akhirnya, suaranya hampir berbisik, namun penuh dengan kepasrahan yang mendalam. Saya akan melakukannya. Saya akan menikahi Tuan Wijaya. Mendengar keputusan itu, air mata Aminah langsung tumpah. Ia bangkit dan memeluk Aisyah erat-erat, isakannya terdengar pilu. Ya Allah, nak, terima kasih. Nak, ibu tidak tahu bagaimana kami akan membalas kebaikanmu. Gunawan berdiri perlahan dan mendekati Aisyah. Ia memeluk putrinya dengan erat dan lama. Kehangatan pelukannya terasa seperti permohonan maaf yang tak terucap. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah atas semua ini. Aisyah membalas pelukan ayahnya, mencoba menahan air matanya sendiri agar tidak ikut pecah. Ia tahu, ini adalah pengorbanan besar. Namun ia berharap keputusannya ini akan membawa kedamaian bagi keluarganya. Siang itu, tepat seperti yang dijanjikan, Arya datang kembali dengan mobil mewah berwarna hitam. Aisyah sudah siap. Ia mengenakan gaun biru mudanya, satu-satunya pakaian yang menurutnya layak untuk pertemuan dengan calon suaminya, meskipun hatinya terasa kosong. Surat perjanjian yang sudah ia tanda tangani dengan tangan gemetar terlipat rapi di dalam tas kecilnya. Ia menyerahkan dokumen itu kepada Arya dengan tatapan kosong. Tuan Wijaya akan sangat menghargai keputusan Anda, Nona Aisyah, kata Arya dengan nada sopan setelah memeriksa tanda tangan Aisyah. Beliau meminta saya untuk mengantar Anda ke kediaman beliau sore ini juga. Beliau ingin semuanya segera diurus. Aisyah mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Ia menatap sekeliling rumah kontrakan yang telah menjadi saksi bisu kehidupannya selama ini. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan, tawa, dan air mata keluarganya. Ia tidak tahu kapan ia akan kembali ke sini lagi, atau bahkan apakah ia akan pernah kembali sebagai Aisyah yang dulu. Perasaan sedih dan kehilangan tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Aminah memeluk Aisyah sekali lagi, air matanya terus mengalir membasahi pipi putrinya. Ibu akan selalu mendoakanmu. Nak, jangan lupakan kami di sini. Jaga dirimu baik-baik, ya. Gunawan menepuk bahu Aisyah dengan berat, matanya juga berkaca-kaca. Ayah bangga padamu, nak. Kamu adalah putri yang kuat dan berbakti. Semoga kamu bahagia di sana. Aisyah mencoba tersenyum kepada kedua orang tuanya, meskipun hatinya terasa perih seperti ditusuk-tusuk. Ia mengambil tas kecilnya dan mengikuti Arya keluar dari rumah. Mobil mewah itu sudah menunggunya di ujung gang. Kontras mencolok dengan kesederhanaan lingkungannya. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan kehidupannya yang lama menuju babak baru yang penuh dengan ketidakpastian dan tanpa cinta. Saat mobil mulai bergerak perlahan menjauhi gang sempit itu, Aisyah menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat kedua orang tuanya berdiri di depan pintu rumah, melambaikan tangan dengan wajah penuh haru dan khawatir. Air mata akhirnya tumpah dari mata Aisyah, membasahi pipinya. Ia meninggalkan masa lalunya,
keluarganya yang sangat ia cintai, demi sebuah pernikahan kontrak dengan seorang kakek tua yang bahkan belum ia kenal dengan baik. Titik pemicu dalam hidupnya telah terjadi, dan ia kini terombang-ambing di arus takdir yang tidak bisa ia kendalikan. Perjalanan singkat dalam mobil mewah itu terasa seperti melintasi batas dunia yang tak pernah Aisyah bayangkan sebelumnya. Jalanan yang mulus dan lebar, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, semuanya adalah pemandangan yang biasa ia lihat di televisi, namun kini mengelilinginya secara nyata. Ia merasa seperti Alice yang masuk ke dalam negeri ajaib, namun alih-alih keajaiban, yang ia rasakan hanyalah kebingungan dan ketidaknyamanan. Ketika mobil berhenti di depan gerbang tinggi yang terbuat dari besi tempa dengan ornamen keemasan yang rumit, Aisyah terkesiap. Gerbang itu lebih tinggi dari rumahnya, dan dua orang satpam berseragam hitam dengan wajah tanpa ekspresi berdiri tegak di kedua sisinya. Mereka memeriksa mobil dengan seksama sebelum membukakan gerbang secara perlahan, memperlihatkan jalan masuk yang panjang dan berkelok yang diapit oleh taman yang tertata sempurna. Air mancur dengan patung-patung klasik memancarkan air jernih, dan aroma bunga-bunga yang beraneka ragam memenuhi udara. Kediaman Wijaya Adiputra menjulang di ujung jalan masuk, sebuah bangunan megah dengan gaya arsitektur klasik modern yang memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Pilar-pilar besar menyangga balkon-balkon luas, dan jendela-jendela kaca berukuran raksasa memantulkan cahaya matahari sore. Rumah itu tampak lebih seperti istana daripada tempat tinggal biasa. Aisyah merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan kemegahan ini. Seorang pria parubaya dengan seragam pelayan berwarna gelap menghampiri mobil begitu berhenti di depan pintu masuk utama. Wajahnya ramah namun penuh hormat. "Selamat datang di kediaman Tuan Wijaya, Nona Aisyah," sapanya dengan sopan sambil membungkuk sedikit. "Saya Hartono, kepala pelayan di sini. Mari saya antar Anda masuk." Aisyah mengikuti Hartono dengan langkah canggung. Lantai marmer berwarna putih gading memantulkan cahaya dari lampu kristal besar yang tergantung di langit-langit tinggi. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan berbingkai emas yang tampak sangat berharga, dan vas-vas keramik besar berisi rangkaian bunga segar diletakkan di sudut-sudut ruangan. Perabotan antik dari kayu gelap dengan ukiran rumit tertata dengan simetris, menciptakan kesan elegan namun formal dan dingin. Tidak ada foto keluarga atau sentuhan pribadi yang bisa ia lihat. Rumah ini terasa seperti museum mewah daripada sebuah hunian yang hangat. "Ini kamar Anda, Nona," kata Hartono, membukakan pintu sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh apartemen kecil yang pernah ia tinggali bersama teman-temannya dulu. Ranjang berukuran king dengan tiang-tiang tinggi dan spray sutra berwarna lembut tampak begitu mewah dan menggoda untuk direbahi, namun Aisyah justru merasa semakin terasing. Di satu sudut ruangan terdapat meja rias dengan cermin besar berbingkai emas, dan di sisi lain berdiri lemari pakaian kayu jati yang ukurannya hampir sebesar dinding. Pintu lain mengarah ke kamar mandi dalam yang luas dengan bathtub jacuzzi dan perlengkapan mandi serba mewah. "Tuan Wijaya meminta Anda untuk beristirahat sejenak setelah perjalanan. Beliau akan menemui Anda setelah makan malam," lanjut Hartono dengan nada sopan. "Jika Anda membutuhkan sesuatu, Nona, jangan ragu untuk menghubungi saya atau salah satu pelayan lainnya. Ada bel di samping tempat tidur dan di meja rias." Setelah Hartono pergi dan menutup pintu dengan pelan, Aisyah menghela napas panjang. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, merasakan kelembutan spray sutra di bawah jemarinya. Ini adalah dunia yang sama sekali baru baginya. Dunia kemewahan yang selama ini hanya bisa ia lihat dalam mimpi-mimpi samar. Namun, keindahan dan kemewahan ini tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Ia justru merasa semakin terasing dan kesepian di tengah kemegahan yang mengelilinginya. Ia membuka lemari pakaian besar itu dan menemukan bahwa lemari itu sudah terisi dengan berbagai macam gaun elegan, pakaian tidur dari sutra, sepatu-sepatu mahal, dan tas-tas bermerek. Semuanya pasti sudah disiapkan oleh Wijaya atau asistennya.
Pakaian-pakaian itu terlihat indah dan berkualitas tinggi, namun tidak ada satupun yang ia pilih sendiri. Ia merasa seperti seorang manekin yang akan didandani dan dipamerkan sesuai keinginan orang lain. Waktu berlalu lambat dan membosankan. Aisyah hanya bisa duduk di kamarnya, menatap keluar jendela besar ke taman belakang yang luas dan indah dengan kolam renang yang berkilauan di bawah cahaya sore. Ia merindukan rumah kontrakannya yang sederhana namun penuh kehangatan, celotehan ibunya, dan nasihat-nasihat ayahnya. Ia merindukan kebebasan untuk pergi kemanapun ia mau, bertemu dengan teman-temannya, dan menjalani hidupnya sendiri. Di tempat ini, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Menjelang malam, Hartono mengetuk pintu dengan sopan dan mengantarnya ke ruang makan. Ruangan itu sangat besar dan formal, dengan meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni yang mengkilap dan dikelilingi oleh kursi-kursi berlapis kulit. Sebuah lampu gantung kristal yang megah memancarkan cahaya lembut di atas meja yang sudah tertata rapi dengan peralatan makan perak dan gelas-gelas kristal. Namun, hanya ada Wijaya yang sudah duduk di salah satu ujung meja, menunggunya. Wijaya mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang membuatnya tampak semakin berwibawa dan sedikit lebih muda dari pertemuan pertama mereka. Ia menatap Aisyah dengan tatapan datar dan tanpa ekspresi ketika ia mendekat. "Silakan duduk," katanya singkat, tanpa senyum sedikit pun. Aisyah duduk di kursi yang berlawanan dengannya, merasa canggung dan tidak nyaman. Beberapa pelayan berpakaian seragam putih dan hitam menyajikan berbagai macam hidangan mewah yang bahkan tidak ia kenali namanya. Aroma makanan yang lezat seharusnya menggugah selera, namun Aisyah merasa perutnya mulas karena gugup. Suasana makan malam itu terasa sunyi dan formal, hanya denting halus peralatan makan yang sesekali memecah keheningan yang mencekam. Mereka makan dalam diam, tanpa ada percakapan berarti. "Bagaimana kamar Anda? Apakah ada sesuatu yang kurang?" tanya Wijaya akhirnya, setelah beberapa saat makan dalam keheningan. "Kamar saya baik, Tuan. Terima kasih atas perhatiannya," jawab Aisyah singkat, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan dan tidak terdengar dingin. "Semua kebutuhan Anda akan dipenuhi di sini. Jangan ragu untuk meminta kepada Hartono atau pelayan lainnya jika Anda memerlukan sesuatu," lanjut Wijaya tanpa menatapnya, fokus pada makanan di piringnya. Aisyah hanya mengangguk pelan. Ia merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang, atau lebih tepatnya, seorang tahanan yang diberikan fasilitas mewah. Semua kemewahan ini terasa hampa dan tidak berarti tanpa kehangatan dan kebebasan. Setelah makan malam yang terasa begitu panjang dan membosankan, Wijaya berdiri dari kursinya. "Besok pagi, Arya akan datang untuk mendampingi Anda mengurus pernikahan secara hukum di catatan sipil." "Baik, Tuan," jawab Aisyah lagi, merasa semakin pasrah dengan takdir yang telah menantinya. Wijaya kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, meninggalkan Aisyah sendirian di ruang makan yang megah namun sunyi. Hartono kemudian mengantarnya kembali ke kamarnya. Aisyah berbaring di ranjang mewahnya, air mata diam-diam mengalir di pipinya. Ia telah memasuki dunia baru yang penuh dengan kemewahan, namun jiwanya terasa semakin kosong dan dingin. Jejak-jejak kemewahan ini terasa begitu asing dan mengasingkan. Ia merindukan kesederhanaan dan kehangatan rumahnya, meskipun ia tahu, ia tidak bisa kembali ke sana lagi. Ia telah terikat oleh sebuah perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya, dan ia merasa semakin terjebak dalam sangkar emas ini. Pagi itu, Mentari Jakarta menyapa Aisyah melalui jendela kamarnya yang luas, namun cahayanya terasa suram, seolah ikut merasakan kehampaan di hatinya. Ia terbangun dengan perasaan aneh, sebuah campuran antara mati rasa dan kecemasan yang menggantung. Hari ini adalah hari di mana statusnya akan berubah di mata hukum, menjadi istri seorang pria yang hampir tidak ia kenal, terikat dalam sebuah pernikahan kontrak yang dingin tanpa sentuhan cinta. Setelah mandi di kamar mandi mewah yang terasa asing,
Aisyah memilih salah satu gaun sederhana berwarna krem dari lemari yang sudah terisi pakaian-pakaian mahal yang bukan pilihannya. Saat turun ke ruang makan, ia mendapati Wijaya sudah duduk di meja besar, menikmati sarapan seorang diri dengan koran bisnis terlipat di samping piringnya. Ia hanya mendongak sekilas saat Aisyah mendekat, tanpa senyum atau sapaan. Suasana sarapan pagi itu kembali diwarnai oleh keheningan yang canggung dan formal. Hanya bunyi denting sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Tak lama kemudian, Arya tiba di kediaman Wijaya. Ia menyapa Aisyah dengan anggukan sopan dan menjelaskan agenda hari ini. "Nona Aisyah, hari ini kita akan pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan Anda dan Tuan Wijaya secara resmi. Semua dokumen yang diperlukan sudah disiapkan. Kita hanya perlu kehadiran Anda untuk menandatangani beberapa berkas." Di dalam mobil mewah yang meluncur membelah lalu lintas pagi Jakarta, Arya mencoba mencairkan suasana tegang dengan berbicara tentang cuaca dan berita-berita ringan. Namun, pikiran Aisyah terlalu berkecamuk untuk benar-benar fokus pada percakapan. Ia hanya menjawab seperlunya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia merasa seperti sedang menjalani sebuah mimpi buruk yang terasa begitu nyata, berharap sebentar lagi ia akan terbangun dan mendapati dirinya kembali di kamar kontrakan sederhananya. Setibanya di kantor catatan sipil, prosesnya berjalan cepat dan efisien. Wijaya, seperti yang diperkirakan Aisyah, tidak hadir. Arya menjelaskan dengan nada profesional bahwa Tuan Wijaya memiliki pertemuan bisnis penting yang tidak bisa ditinggalkan. Ketidakhadiran Wijaya semakin mengukuhkan perasaan Aisyah bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah formalitas belaka baginya, sebuah transaksi bisnis yang tidak memerlukan kehadiran emosional. Ia merasa semakin kecil dan tidak berharga, seperti sebuah objek yang dipindah tangankan. Aisyah hanya memberikan kartu identitasnya dan menandatangani beberapa lembar dokumen di hadapan seorang petugas yang mengucapkan selamat dengan nada datar. Tidak ada ucapan selamat yang tulus, tidak ada senyuman bahagia dari pihak keluarga. Semuanya terasa mekanis dan tanpa emosi. Setelah semua urusan administrasi selesai, Arya menyerahkan sebuah kartu kredit berwarna hitam mengkilap kepada Aisyah. "Ini dari Tuan Wijaya, Nona Aisyah. Beliau mengatakan Anda bisa menggunakannya untuk keperluan pribadi Anda selama Anda tinggal di sini." Aisyah menerima kartu itu dengan perasaan pahit dan jijik. Apakah ini cara Wijaya membelinya? Apakah dengan memberinya akses ke kekayaannya, ia berharap Aisyah akan melupakan bahwa ia telah merenggut kebebasannya? Ia menyimpan kartu itu di dalam tasnya tanpa melihat nominalnya, merasa terhina dengan tawaran, kemudahan, ini. Setelah dari kantor catatan sipil, Arya mengantar Aisyah ke sebuah butik pengantin eksklusif di pusat kota. Beberapa penjahit dan desainer dengan senyum profesional sudah menunggu kedatangan mereka. Arya menjelaskan bahwa Tuan Wijaya ingin Aisyah memilih gaun pengantin untuk acara resepsi kecil yang akan diadakan beberapa hari lagi di ballroom salah satu hotel mewah milik keluarga Adiputra. Aisyah merasa semakin tidak mengerti dengan semua formalitas ini. Jika pernikahan ini hanya sebuah kontrak, mengapa harus ada resepsi? Bukankah itu hanya akan menambah kepalsuan dalam situasi ini? Namun, ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau mempertanyakan keinginan Wijaya. Ia hanya mengikuti semua arahan Arya dengan pasrah, seperti boneka yang ditarik-tarik benangnya. Mencoba berbagai macam gaun pengantin yang mewah dan indah seharusnya menjadi momen yang membahagiakan dan penuh impian bagi setiap wanita yang akan menikah. Namun, bagi Aisyah, setiap gaun yang ia kenakan terasa berat dan tidak nyaman. Ia merasa seperti sedang mengenakan kostum untuk sebuah drama yang tidak ingin ia perankan. Kilauan payet dan renda, kelembutan sutra dan satin, semuanya terasa hampa tanpa adanya cinta dan kebahagiaan yang menyertainya. Ia akhirnya memilih satu gaun berwarna putih gading yang sederhana namun elegan atas saran Arya dan para desainer, hanya karena ia merasa lelah dan ingin semua proses ini segera berakhir.
Setelah pemilihan gaun pengantin selesai, Arya mengantar Aisyah kembali ke kediaman Wijaya. Sepanjang hari itu, Aisyah merasa seperti robot yang dipaksa bergerak sesuai keinginan orang lain. Ia tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri, terombang-ambing dalam arus takdir yang telah ditentukan oleh orang lain. Malam harinya, saat makan malam kembali berlangsung dalam keheningan yang canggung di ruang makan yang megah, Wijaya akhirnya berbicara kepada Aisyah dengan nada datar dan tanpa menatapnya. "Pernikahan kita sudah sah secara hukum hari ini. Arya sudah mengurus semuanya." Aisyah hanya mengangguk pelan, menelan kepedihan yang terasa seperti benjolan di tenggorokannya. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Kata-kata terasa hambar dan tidak mampu mengungkapkan kekosongan yang ia rasakan. Resepsi kecil akan diadakan lusa malam di Hotel Adiputra Grand Ballroom. Arya akan mengatur semua detailnya. "Anda hanya perlu hadir," lanjut Wijaya, kembali fokus pada makan malamnya. "Baik, Tuan," jawab Aisyah singkat, merasa semakin terasing dan tidak berdaya. Setelah itu, tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Aisyah kembali merasa seperti seorang tahanan di tengah kemewahan rumah besar itu. Ia kini resmi menjadi istri seorang pria yang hampir tidak ia kenal, melalui sebuah pernikahan kontrak yang dingin dan tanpa cinta. Formalitas pernikahan ini terasa begitu ironis dan kontras dengan kehampaan yang ia rasakan di hatinya. Ia hanya bisa berharap ia akan mampu bertahan dalam situasi ini, dan mungkin suatu hari nanti menemukan secercah kebahagiaan di tengah tekanan takdir yang mengikatnya. Namun, saat ini, yang ia rasakan hanyalah keputusasaan yang semakin mendalam. Hari-hari di kediaman Wijaya Adiputra terasa seperti rangkaian adegan bisu dalam sebuah film mewah. Setelah upacara pernikahan singkat dan tanpa emosi di kantor catatan sipil, kehidupan Aisyah di rumah megah itu nyaris tak berubah. Ia tetap terasing dalam kemewahan yang mengelilinginya, dengan interaksi bersama Wijaya yang terbatas pada percakapan singkat dan formal, biasanya hanya mengenai jadwal atau instruksi seputar rumah tangga. Aisyah menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar pribadinya yang luas. Ia mencoba mengisi kekosongan dengan membaca buku-buku dari perpustakaan besar Wijaya, sebuah ruangan dengan rak-rak tinggi yang dipenuhi berbagai macam literatur. Namun, pikirannya seringkali melayang jauh, kembali ke gang sempit rumah kontrakannya, mengingat tawa ibunya dan nasihat-nasihat bijak ayahnya. Ia merindukan kebebasan untuk sekadar berjalan-jalan tanpa harus merasa diawasi oleh mata-mata tak terlihat, untuk menikmati secangkir kopi di warung pinggir jalan, atau berbagi cerita dengan teman-temannya. Di sini, ia merasa seperti patung indah yang dipajang di etalase mahal, tanpa jiwa dan tanpa kehendak bebas. Interaksinya dengan para staf rumah tangga, meskipun selalu sopan dan penuh hormat, terasa seperti dibatasi oleh tembok tak kasat mata. Hartono, sang kepala pelayan yang selalu berpakaian rapi, akan segera memenuhi setiap permintaannya dengan anggukan dan jawaban formal. Para pelayan lain juga bersikap baik, tersenyum dan membungkuk setiap kali berpapasan. Namun Aisyah merasakan adanya jarak yang tidak bisa ia lewati. Ia adalah Nyonya Adiputra, secara status. Namun ia merasa lebih seperti seorang penyewa yang tidak tahu kapan kontraknya akan berakhir. Suatu sore yang cerah, Aisyah memutuskan untuk menghabiskan waktu di taman belakang. Hamparan rumput hijau terbentang luas, dihiasi dengan berbagai jenis bunga yang berwarna-warni dan air mancur yang memercikkan air dengan gemericik lembut. Di tengah kesunyian taman, ia melihat seorang wanita muda dengan seragam pelayan coklat muda sedang tekun menyiram tanaman mawar. "Selamat sore, Nyonya," sapa wanita itu dengan senyum tulus yang mencapai matanya. "Selamat sore," jawab Aisyah dengan nada yang lebih cerah dari biasanya. "Nama kamu siapa?" "Saya Lucy, Nyonya. Tugas saya merawat keindahan taman ini," jawab Lucy sambil mengarahkan selang air ke tanaman lainnya. Ada kehangatan yang berbeda dalam senyum Lucy, sebuah keramahan yang tidak terasa dibuat-buat seperti keramahan formal dari staf lainnya.
Aisyah merasakan sedikit ketertarikan dan memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. Sudah lama kamu bekerja di sini, Lucy? Sudah hampir 5 tahun, Nyonya. Jawab Lucy sambil tertawa kecil. Saya sudah menjadi bagian dari rumah ini sejak Tuan Wijaya masih tinggal seorang diri. Saya melihat banyak perubahan di rumah ini. Percakapan singkat itu memberikan secercah cahaya dalam hari-hari Aisyah yang monoton. Sejak saat itu, Aisyah mulai sesekali menghampiri Lucy di taman. Mereka akan berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari jenis-jenis bunga yang mereka sukai, hingga kehidupan sederhana Lucy di luar tembok tinggi kediaman mewah ini. Melalui Lucy, Aisyah mendapatkan sedikit gambaran tentang kehidupan di rumah ini sebelum kehadirannya, tentang Wijaya yang pendiam dan tertutup, dan tentang rutinitas rumah tangga yang berjalan tanpa banyak interaksi. Persiapan untuk resepsi pernikahan kecil semakin intensif. Arya dan beberapa orang dari wedding organizer tampak sibuk mengatur dekorasi di ballroom salah satu hotel milik keluarga Adiputra. Aisyah hanya diminta untuk mencoba kembali gaun pengantinnya, memberikan sedikit masukan mengenai warna bunga dan jenis makanan. Meskipun dalam hatinya ia merasa semua perayaan ini hanyalah kepura-puraan belaka. Ia merasa seperti seorang aktris yang dipaksa memainkan peran dalam sebuah drama yang tidak ia tulis dan tidak ia pahami. Suatu malam, setelah makan malam yang kembali diwarnai keheningan, Wijaya tiba-tiba memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Pintu kayu besar itu terasa berat saat ia membukanya. Ruangan itu luas dan maskulin, dengan aroma kertas dan kayu yang khas. Rak-rak buku tinggi menjulang hingga langit-langit, dipenuhi dengan jilid-jilid tebal. Meja kerja Wijaya yang besar tampak rapi namun dipenuhi dengan dokumen dan berkas-berkas penting. Di dinding tergantung berbagai macam penghargaan dan foto-foto Wijaya dalam acara-acara bisnis yang formal. Ini adalah pertama kalinya Aisyah menginjakkan kaki di ruang pribadi suaminya. "Duduklah," kata Wijaya tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang sedang ia telaah di mejanya. Suaranya datar dan tanpa emosi. Aisyah duduk dengan canggung di salah satu kursi kulit di hadapan meja Wijaya yang megah. Ia merasa gugup dan tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Suasana ruangan itu terasa dingin dan formal, mencerminkan kepribadian pemiliknya. "Mengenai resepsi lusa malam," kata Wijaya akhirnya, meletakkan penanya dan menatap Aisyah dengan tatapan yang sulit dibaca. "Akan ada beberapa kolega bisnis penting dan teman-teman lama saya yang hadir. Saya harap kamu bisa bersikap sopan dan ramah kepada mereka. Jaga bicaramu dan jangan membuat malu keluarga Adiputra." "Tentu, Tuan," jawab Aisyah pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya mencelos mendengar penekanan pada keluarga Adiputra. "Ingatlah statusmu di acara itu," lanjut Wijaya dengan nada yang lebih tegas. "Kamu adalah istri saya. Tunjukkan itu di depan mereka. Jangan bertingkah aneh atau membuat asumsi yang tidak perlu." Kata-kata itu kembali mengingatkan Aisyah tentang alasan pernikahan ini. Ia hanyalah bagian dari citra yang harus dijaga, bukan seorang istri yang dicintai dan dihargai. Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam peran yang tidak ia pilih. "Ada hal lain yang perlu Anda sampaikan, Tuan?" tanya Aisyah berusaha menyembunyikan kekecewaan dan rasa sakit hatinya. Wijaya menatapnya sejenak, seolah sedang menilai ekspresinya. "Untuk saat ini, itu saja. Bersiaplah untuk acara lusa. Pastikan kamu terlihat pantas mendampingi saya." Pertemuan singkat itu kembali menegaskan jurang yang terbentang di antara mereka. Wijaya melihatnya hanya sebagai bagian dari formalitas dan citra yang harus ia jaga di depan relasi bisnisnya. Sementara Aisyah merasa semakin terperangkap di antara dinding-dinding kemewahan dan kesepian, merindukan kehangatan dan ketulusan yang tidak ia temukan di rumah ini. Ia hanya bisa berharap acara resepsi itu akan segera berlalu, dan ia bisa kembali menjalani hari-harinya yang monoton namun setidaknya tidak dipenuhi dengan kepura-puraan di depan banyak orang. Namun, jauh di lubuk hatinya,
Ia merasa ada kekosongan yang semakin membesar, mengancam untuk menelan seluruh dirinya. Malam resepsi tiba dengan gemerlap dan kemewahan yang memukau. Ballroom Hotel Adiputra Grand terlihat megah dengan dekorasi bunga-bunga indah, lampu-lampu kristal yang berkilauan, dan alunan musik lembut dari orkestra. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega bisnis dan teman-teman Wijaya, tampak anggun dan berkelas dengan pakaian formal mereka. Aisyah berdiri di samping Wijaya di pintu masuk ballroom, menyambut para tamu dengan senyum yang sudah dilatihnya di depan cermin. Ia mengenakan gaun pengantin putih gading yang terasa indah namun asing di tubuhnya. Di lengannya melingkar lengan Wijaya, sebuah sentuhan formal tanpa kehangatan. Wijaya memperkenalkan Aisyah kepada setiap tamu dengan nada datar. "Perkenalkan, ini istri saya, Aisyah Adiputra." Tidak ada kelembutan atau kebanggaan dalam suaranya, hanya sebuah pengumuman status. Aisyah berusaha bersikap ramah dan sopan kepada semua orang, menjawab pertanyaan-pertanyaan basa-basi dengan senyum dan anggukan. Namun, di balik senyumnya, ia merasa seperti seorang aktris yang sedang memainkan peran di atas panggung. Ia merasa tidak terhubung dengan semua kemewahan dan kebahagiaan palsu yang terpancar di sekelilingnya. Selama acara berlangsung, Aisyah terus berada di sisi Wijaya, mendampinginya berbicara dengan para tamu. Ia berusaha mengingat nama-nama dan jabatan orang-orang yang dikenalkan kepadanya, meskipun pikirannya seringkali melayang. Ia merasa seperti pajangan, sebuah aksesori yang harus ada di samping Wijaya untuk melengkapi citranya. Beberapa tamu wanita seusianya mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan tentang bagaimana mereka bertemu dan kisah cinta mereka. Aisyah hanya bisa tersenyum canggung dan memberikan jawaban-jawaban singkat yang tidak mengungkapkan kebenaran. Ia merasa bersalah karena telah berbohong, namun ia tidak tahu harus mengatakan apa. Mengungkapkan kebenaran tentang pernikahan kontrak ini akan terasa lebih memalukan dan menyakitkan. Di tengah acara, Risa, cucu perempuan Wijaya, tiba bersama beberapa temannya. Risa menatap Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan sinis. Ia kemudian menghampiri Wijaya dan berbisik sesuatu yang membuat kakeknya itu mengerutkan kening. "Selamat malam, kakek," sapa Risa dengan nada dibuat-buat sebelum mengalihkan pandangannya ke Aisyah. "Selamat malam, Tante Aisyah." Ada penekanan yang jelas pada kata "Tante" yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. Wijaya hanya menghela napas pelan. "Risa, bersikaplah sopan." Risa hanya tersenyum sinis dan kemudian pergi bergabung dengan teman-temannya. Sikap Risa yang dingin dan merendahkan membuat Aisyah merasa semakin terasing dan tidak diterima di keluarga ini. Selama acara makan malam, Aisyah duduk di samping Wijaya di meja utama. Mereka kembali makan dalam keheningan yang canggung, sesekali menjawab pertanyaan dari para tamu yang duduk di sekitar mereka. Aisyah merasa lelah berpura-pura bahagia dan menikmati acara ini. Ia hanya ingin malam ini segera berakhir dan ia bisa kembali ke kamarnya. Setelah acara makan malam selesai, Wijaya mengajak Aisyah untuk berdansa di lantai dansa yang sudah dipenuhi oleh pasangan-pasangan lain. Aisyah mengikuti gerakan Wijaya dengan kaku. Sentuhan tangannya di pinggangnya terasa dingin dan tanpa perasaan. Mereka berdansa dalam diam, hanya diiringi oleh alunan musik romantis yang terasa ironis bagi Aisyah. Saat dansa berakhir, Aisyah merasa lega. Ia berharap acara ini akan segera selesai. Namun, Wijaya masih harus berbicara dengan beberapa kolega bisnisnya. Aisyah hanya bisa berdiri di sampingnya, tersenyum dan mengangguk seperlunya. Akhirnya, menjelang tengah malam, acara resepsi selesai. Wijaya mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir dan kemudian mengajak Aisyah untuk kembali ke kediaman mereka. Di dalam mobil, suasana kembali sunyi dan dingin. Setibanya di rumah, Aisyah merasa sangat lelah secara fisik dan emosional. Ia mengucapkan selamat malam kepada Wijaya di depan pintu kamar mereka yang terpisah dan segera masuk ke kamarnya.
Ia melepaskan gaun pengantin yang terasa berat dan menyesakkan, lalu berbaring di ranjang mewahnya. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Malam ini terasa seperti puncak dari kepalsuan yang harus ia jalani. Ia merasa semakin terperangkap dalam pernikahan kontrak ini, tanpa cinta dan tanpa harapan akan kebahagiaan yang tulus. Setelah kemewahan palsu resepsi pernikahan berlalu, kehidupan Aisyah di kediaman Wijaya kembali terbungkus dalam rutinitas yang dingin dan terisolasi. Wijaya, bagaikan nahkoda kapal pesiar mewah yang tak peduli pada penumpangnya, kembali tenggelam dalam lautan bisnisnya. Pagi-pagi buta ia sudah pergi, dan seringkali Aisyah sudah tertidur lelap saat ia kembali. Interaksi mereka tetap sebatas pertukaran informasi singkat jika diperlukan, tanpa ada kehangatan atau percakapan yang mendalam. Aisyah merasa semakin terasing di rumah besar itu, meskipun ia berusaha mengisi hari-harinya dengan membaca buku-buku tebal dari perpustakaan Wijaya atau berjalan-jalan di taman yang luas, mencari sedikit kebebasan di antara hamparan bunga dan hijaunya rumput. Satu-satunya celah kehangatan dalam hari-hari Aisyah adalah interaksinya dengan Lucy. Gadis pelayan itu, dengan senyumnya yang tulus dan cerita-cerita sederhananya, menjadi satu-satunya teman di tengah kemewahan yang mengasingkan. Mereka sering berbagi cerita di dapur saat Lucy sedang menyiapkan makanan, atau di taman saat mereka berdua menikmati udara segar. Melalui percakapan dengan Lucy, Aisyah mulai mendapatkan potongan-potongan informasi tentang masa lalu Wijaya. Lucy bercerita tentang mendiang istri Wijaya, Amelia, seorang wanita yang digambarkan Lucy sebagai sosok yang anggun, lembut hati, dan sangat dicintai oleh Wijaya. Kepergian Amelia beberapa tahun lalu akibat sakit parah meninggalkan luka yang mendalam pada diri Wijaya, mengubahnya menjadi pria yang lebih dingin dan tertutup. Lucy menduga, kesepian dan kerinduan akan sosok pendamping itulah yang mungkin menjadi salah satu alasan di balik pernikahan kontrak ini. Suatu siang yang cerah, saat Aisyah sedang membantu Lucy memangkas tanaman mawar di taman, sebuah mobil mewah berwarna perak berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang wanita anggun dengan gaun desainer dan tas bermerek yang berkilauan. Wanita itu tampak seusia dengan ibu Aisyah, namun auranya memancarkan kepercayaan diri dan kekayaan yang tak terbantahkan. Hartono menyambutnya dengan hormat, membungkuk sedikit sebelum mengantarnya masuk ke dalam rumah. "Siapa beliau, Lucy?" bisik Aisyah dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ada sesuatu dalam penampilan dan tatapan wanita itu yang menarik perhatiannya. Lucy tampak sedikit terkejut dan gugup. Itu Bu Sandra, Nyonya. Beliau, dulu adalah teman dekat Tuan Wijaya. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Nada bicara Lucy terasa sedikit aneh, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan atau tidak ingin bicarakan. Beberapa jam kemudian, Aisyah melihat Sandra keluar dari ruang kerja Wijaya. Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Apakah itu senyum kemenangan, keakraban, atau hanya sekadar formalitas? Wijaya mengantarnya hingga ke depan pintu utama, dan mereka tampak berbincang akrab sejenak sebelum Sandra pergi dengan mobil mewahnya. Adegan itu menimbulkan berbagai spekulasi di benak Aisyah. Siapa sebenarnya Sandra bagi Wijaya? Mengapa ia berkunjung begitu sering? Apakah hubungan mereka hanya sebatas teman lama dan urusan bisnis seperti yang dikatakan Wijaya? Keesokan harinya, saat sarapan pagi yang kembali sunyi dan tanpa percakapan, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya kepada Wijaya tentang wanita itu. "Tuan, kemarin ada seorang wanita bernama Sandra berkunjung. Siapa beliau sebenarnya?" Wijaya, yang sedang membaca laporan keuangan di tabletnya, menurunkan sedikit perangkat itu dan menatap Aisyah dengan tatapan datar dan dingin. "Sandra adalah teman lama saya. Kami hanya membahas beberapa investasi dan proyek yang sedang berjalan." Jawaban singkat dan tidak terbuka itu tidak mampu memuaskan rasa ingin tahu Aisyah, namun ia merasa tidak berhak untuk bertanya lebih jauh. Ia tahu batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam pernikahan kontrak ini.
Ketegangan di rumah itu semakin terasa setiap kali Risa, cucu perempuan Wijaya, datang berkunjung. Gadis remaja itu selalu menatap Aisyah dengan tatapan curiga dan sinis, seolah Aisyah adalah seorang penyusup yang merebut kebahagiaan kakeknya. Ia seringkali melontarkan komentar-komentar pedas yang menyindir perbedaan usia Aisyah dan Wijaya, serta motif Aisyah menikahi kakeknya. "Bagaimana rasanya tidur dengan kakek tua, Tante?" tanya Risa suatu sore dengan senyum mengejek yang membuat darah Aisyah mendidih. Ia sedang duduk di ruang keluarga bersama beberapa temannya, dan pertanyaan itu dilontarkan dengan nada keras agar semua orang bisa mendengarnya. Aisyah berusaha untuk tidak terpancing emosi. Ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, "Saya menghormati suami saya, Risa. Seharusnya kamu juga bersikap hormat padanya." "Oh ya? Benarkah hanya karena hormat?" balas Risa dengan nada meremehkan, matanya memicing penuh curiga. "Atau karena kilauan berlian dan tumpukan uangnya?" Teman-teman Risa tertawa kecil mendengar ucapan sinis itu. Aisyah mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan amarah yang menggelegak di dadanya. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang saya, Risa." "Tentu saja aku tahu," sahut Risa sinis, berdiri dan mendekati Aisyah dengan tatapan menantang. "Semua orang tahu cerita tentang gadis miskin yang beruntung bisa menikahi kakek kaya raya. Jangan pura-pura suci, Tante." Sebelum Aisyah sempat membalas kata-kata pedas itu, Wijaya tiba-tiba muncul di ambang pintu ruang keluarga. "Risa, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa kamu berbicara seperti itu kepada istrimu?" Suara Wijaya terdengar dingin dan tegas, membuat Risa dan teman-temannya terkejut. Risa tampak gugup dan salah tingkah melihat kakeknya. "Kakek, kami sedang..." "Pergi ke kamarmu sekarang juga, Risa," perintah Wijaya dengan nada yang tidak terbantahkan. Tatapannya tajam dan penuh peringatan. Risa menatap Aisyah dengan tatapan penuh kebencian sebelum berbalik dan pergi dengan menghentakkan kakinya, diikuti oleh teman-temannya yang tampak ketakutan. Wijaya kemudian menoleh ke Aisyah dengan ekspresi datar, tanpa emosi. "Maafkan sikap cucu saya," katanya singkat, seolah insiden itu hanyalah gangguan kecil. Dia memang sedikit kurang sopan dan seringkali bertindak tanpa berpikir. Aisyah hanya mengangguk pelan, merasa semakin tidak nyaman dan tidak diterima di keluarga ini. Insiden itu semakin memperjelas bahwa ia adalah orang luar, seorang istri kontrak yang kehadirannya tidak disukai oleh sebagian anggota keluarga Wijaya. Bayangan masa lalu Wijaya melalui kehadiran Sandra yang misterius dan tatapan curiga, serta permusuhan Risa semakin menambah beban di hatinya. Pernikahan kontrak ini ternyata bukan hanya tentang dirinya dan Wijaya, tetapi juga tentang dinamika keluarga yang rumit, penuh dengan rahasia dan prasangka. Aisyah merasa semakin terperangkap dalam jaring-jaring kekayaan dan kekuasaan yang ternyata juga menyimpan banyak duri. Hari-hari di kediaman Wijaya Adiputra terus bergulir dalam ritme yang lambat dan terprediksi bagi Aisyah. Pagi akan selalu dimulai dengan kesunyian setelah Wijaya pergi untuk urusan bisnisnya yang tak pernah usai. Siang ia isi dengan membaca buku-buku tebal dari perpustakaan yang terasa dingin, atau berjalan-jalan di taman yang luas namun terasa hampa tanpa teman berbagi. Sesekali, ia akan menghabiskan waktu berbincang dengan Lucy, satu-satunya orang di rumah itu yang memberikan kehangatan tulus. Sore menjelang, ia akan bersiap untuk makan malam yang seringkali diwarnai oleh keheningan canggung bersama Wijaya. Namun, di tengah monotonnya hari-hari itu, mulai muncul riak-riak kecil yang menandakan adanya perubahan halus dalam hubungan Aisyah dan Wijaya. Suatu malam, saat Aisyah sedang menonton film dokumenter tentang alam di ruang keluarga yang megah namun jarang digunakan, Wijaya tiba-tiba masuk dan duduk di sofa yang berlawanan. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, hanya ditemani suara narator dari televisi. Kemudian, Wijaya tiba-tiba bertanya tentang buku yang sedang dibaca Aisyah saat itu,
sebuah novel klasik tentang perjuangan seorang wanita untuk meraih kemerdekaannya. Mereka kemudian terlibat dalam percakapan singkat namun menarik tentang penulis, tema, dan interpretasi mereka terhadap cerita tersebut. Itu adalah percakapan pertama mereka yang terasa organik dan tidak terikat oleh formalitas pernikahan kontrak mereka. Aisyah merasakan secercah harapan bahwa mungkin di balik tembok dingin Wijaya ada sisi manusiawi yang bisa ia jangkau. Di lain waktu, Aisyah melihat Wijaya tampak frustrasi dengan tumpukan dokumen bisnis di ruang kerjanya. Dahinya berkerut dan ia menghela napas berat berulang kali. Mengingat pengalamannya bekerja paruh waktu di toko buku yang juga mengurus administrasi sederhana, Aisyah memberanikan diri menawarkan bantuannya. Wijaya awalnya tampak terkejut dan sedikit ragu, namun akhirnya menerima uluran tangan Aisyah. Mereka bekerja bersama dalam diam selama hampir 1 jam. Aisyah dengan telaten menyortir dan mengorganisir dokumen-dokumen tersebut sesuai instruksi Wijaya. Saat pekerjaan selesai, Wijaya mengucapkan terima kasih dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aisyah merasakan kehangatan samar tercipta di antara mereka saat mereka fokus pada tujuan yang sama. Meskipun interaksi-interaksi kecil ini mulai menumbuhkan benih-benih kebersamaan yang rapuh di tengah gurun kesepian rumah besar itu, bayangan Sandra dan tatapan sinis Risa masih seringkali mengganggu ketenangan Aisyah. Ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kecurigaannya terhadap hubungan Wijaya dan Sandra yang tampak lebih dari sekadar teman bisnis. Ia juga merasa semakin tidak nyaman dengan permusuhan Risa yang terasa semakin meruncing setiap kali gadis itu datang berkunjung. Suatu sore, saat Aisyah sedang mencari buku di perpustakaan yang sunyi, pintu ruang kerja Wijaya yang terletak di ujung lorong sedikit terbuka. Ia tidak sengaja mendengar percakapan yang sedang berlangsung di dalam. Suara Sandra terdengar jelas, penuh dengan nada mendesak dan khawatir. "Kamu harus segera mengambil keputusan, Wijaya," ujar Sandra dengan tekanan dalam suaranya. "Jangan biarkan pernikahan kontrak ini berlarut-larut lebih lama lagi. Ini tidak benar." "Saya tahu, Sandra," jawab Wijaya dengan suara berat yang jarang Aisyah dengar. Ada nada lelah dan tertekan dalam suaranya. "Saya sedang mempertimbangkannya dengan matang." "Apa yang masih kamu pertimbangkan? Kamu tahu jauh di lubuk hatimu bahwa ini bukan jalan yang benar." "Amelia tidak akan menyukai ini," balas Sandra dengan nada yang lebih lembut namun tetap tegas. Aisyah merasa jantungnya berdebar kencang. Pernikahan kontrak? Jadi, Sandra tahu tentang perjanjian rahasia ini. Dan mengapa ia tampak begitu tidak menyetujuinya? Apakah ada sejarah yang lebih dalam antara Wijaya, Sandra, dan mendiang istrinya? Rasa penasaran dan kecurigaan Aisyah semakin membuncah. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Aisyah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Sandra dari Lucy. Namun, Lucy tampak sangat enggan untuk membicarakan wanita itu. Setiap kali Aisyah bertanya, Lucy hanya akan menjawab dengan singkat dan mengalihkan pembicaraan. "Bu Sandra sudah lama sekali mengenal Tuan Wijaya, Nyonya," jawab Lucy dengan nada datar. "Mereka sangat dekat di masa lalu. Tapi itu dulu sekali." "Dulu seperti apa, Lucy?" tanya Aisyah menyelidik, merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik jawaban singkat itu. Lucy hanya menggelengkan kepalanya pelan, menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Sikap Lucy yang tertutup semakin membuat Aisyah merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding-dinding mewah rumah ini. Sementara itu, sikap Risa terhadap Aisyah semakin hari semakin tidak sopan dan penuh permusuhan. Gadis remaja itu seringkali datang tanpa pemberitahuan, membawa serta teman-temannya dan membuat keributan di rumah yang biasanya sunyi. Ia selalu mencari cara untuk membuat Aisyah merasa tidak nyaman dan tidak diterima, melontarkan sindiran-sindiran pedas dan tatapan merendahkan. Suatu malam, saat Aisyah sedang makan malam seorang diri di ruang makan besar karena Wijaya belum pulang dari kantor, Risa tiba-tiba datang dan duduk di kursi di hadapannya tanpa diundang.
Teman-temannya berdiri di belakangnya, menyaksikan dengan senyum mengejek. "Sendirian saja, Tante?" sindir Risa dengan nada sinis. "Pasti membosankan ya, menikah dengan kakek yang selalu sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk istrinya yang muda dan cantik." Aisyah berusaha untuk tidak terpancing emosi dan menjawab dengan tenang. "Saya menghargai kesibukan suami saya, Risa. Ia bekerja keras untuk keluarganya." "Oh ya? Menghargai atau menikmati hartanya yang melimpah?" balas Risa sinis, matanya memicing. "Jangan munafik, Tante. Semua orang tahu alasan sebenarnya kamu menikahi kakekku. Kamu hanya seorang pemburu harta." Amarah Aisyah mulai tersulut mendengar tuduhan yang tidak berdasar itu. "Jaga bicaramu, Risa. Kamu tidak berhak menghakimi saya tanpa mengetahui kebenarannya." "Kenapa tidak berhak? Kamu merebut kakekku dari kami, dari keluarganya yang sebenarnya," tuduh Risa dengan nada tinggi, suaranya bergetar karena emosi. "Kamu hanya seorang perampok harta yang licik." Sebelum Aisyah sempat membalas kata-kata kasar itu, Wijaya tiba-tiba muncul di ambang pintu ruang makan. Ia menatap Risa dan teman-temannya dengan tatapan tajam yang membuat mereka terdiam. "Risa, apa yang terjadi di sini?" tanya Wijaya dengan suara keras yang jarang Aisyah dengar. Ada kemarahan yang jelas dalam nada suaranya. Risa tampak terkejut dan pucat melihat kakeknya. "Kakek, kami hanya dia." "Cukup, Risa," potong Wijaya tegas, melangkah masuk ke dalam ruangan. "Saya tidak ingin kamu bersikap tidak sopan lagi kepada istri saya di rumah ini. Sekarang, pergi ke kamarmu." Risa menatap Aisyah dengan tatapan penuh amarah dan kebencian sebelum berbalik dan pergi dengan menghentakkan kakinya, diikuti oleh teman-temannya yang tampak ketakutan. Wijaya menghela napas berat dan menoleh ke Aisyah dengan ekspresi lelah. "Maafkan kelakuan Risa," katanya dengan nada menyesal. Dia memang sulit diatur dan seringkali bertindak tanpa memikirkan perasaannya. Aisyah hanya mengangguk pelan, merasa hatinya terluka meskipun Wijaya telah membela dirinya. Benih-benih kebersamaan yang mulai tumbuh terasa sangat rapuh di tengah bayangan masa lalu Wijaya dan permusuhan keluarganya. Ia merasa pernikahan kontrak ini semakin rumit dan penuh dengan konflik yang tidak terduga, membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan pernah menemukan kedamaian di rumah mewah ini. Beberapa minggu berlalu dengan ketegangan yang tak mereda di kediaman Wijaya. Interaksi Aisyah dan Wijaya kembali terbatas dan formal setelah insiden dengan Risa. Wijaya tampak semakin sibuk dengan urusan bisnisnya, dan Aisyah merasa jarak di antara mereka kembali melebar. Bayangan Sandra masih sering terlihat, menambah kecurigaan di hati Aisyah. Sementara itu, Risa masih menunjukkan permusuhan yang terang-terangan setiap kali mereka bertemu. Suatu pagi, saat Aisyah sedang sarapan, Hartono tiba-tiba datang dengan wajah khawatir. "Nyonya, maaf mengganggu. Ada berita buruk tentang perusahaan Tuan Wijaya." Aisyah mengerutkan kening. "Berita buruk seperti apa, Hartono?" "Saham perusahaan mengalami penurunan drastis sejak kemarin. Ada beberapa tuduhan serius tentang praktik bisnis yang tidak etis yang beredar di media," jelas Hartono dengan nada cemas. Tuan Wijaya sangat marah dan sedang berusaha mengatasi masalah ini. Aisyah merasa khawatir. Meskipun hubungannya dengan Wijaya tidak dekat, ia tetap merasa tidak enak mendengar berita buruk tentangnya. Ia melihat bagaimana Wijaya bekerja keras, dan ia tidak ingin melihatnya mengalami kesulitan. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa semakin tegang. Wijaya tampak lebih murung dan seringkali berbicara dengan nada tinggi di telepon. Para staf rumah tangga juga terlihat lebih berhati-hati dalam bertindak. Aisyah mencoba untuk tidak ikut campur, namun ia bisa merasakan badai sedang terjadi di balik dinding kokoh rumah mewah itu. Suatu malam, Wijaya pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah dan marah. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu dengan keras.
Aisyah yang sedang membaca di ruang keluarga terkejut mendengar suara bantingan pintu itu. Beberapa saat kemudian, Arya datang menghampiri Aisyah. "Nyonya, Tuan Wijaya meminta Anda untuk menemaninya di ruang kerja." Aisyah merasa gugup namun tetap mengikuti Arya. Ia menemukan Wijaya sedang duduk di mejanya dengan rambut acak-acakan dan tatapan mata yang penuh amarah. Di hadapannya tergeletak beberapa koran dengan berita utama yang mencoreng nama perusahaannya. "Duduklah," kata Wijaya tanpa menatap Aisyah. Suaranya terdengar berat. Aisyah duduk dengan canggung di kursi di hadapannya. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. "Semua orang berbalik melawan saya," geram Wijaya sambil memijat pelipisnya. "Mereka mencoba menjatuhkan saya." Aisyah merasa iba melihat Wijaya dalam keadaan seperti ini. Meskipun ia tidak mencintainya, ia tidak ingin melihatnya hancur. "Apa yang bisa saya lakukan, Tuan?" tanya Aisyah pelan. Wijaya menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu? Apa yang bisa kamu lakukan?" Nada suaranya meremehkan. Aisyah merasa sedikit tersinggung. Namun ia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaannya. Mungkin saya bisa mendengarkan jika Anda ingin bercerita." Wijaya terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran Aisyah. Akhirnya, ia menghela napas berat. Ini rumit. Ada persaingan bisnis kotor dan pengkhianatan dari orang dalam. Untuk pertama kalinya, Wijaya mulai bercerita kepada Aisyah tentang masalah yang sedang dihadapinya. Ia mengungkapkan kekecewaan dan amarahnya terhadap orang-orang yang mencoba menghancurkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Aisyah mendengarkan dengan saksama, mencoba memberikan dukungan moral meskipun ia tidak sepenuhnya memahami seluk-beluk bisnis Wijaya. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja. Wijaya terus bercerita tentang masalahnya, dan Aisyah terus mendengarkan dengan sabar. Ada sesuatu yang berubah dalam interaksi mereka. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara bukan sebagai suami istri dalam kontrak, tetapi sebagai dua orang yang saling berbagi beban. Keesokan harinya, suasana di rumah masih tegang, namun ada sedikit perubahan dalam sikap Wijaya terhadap Aisyah. Ia tidak lagi terlihat begitu dingin dan meremehkan. Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada Aisyah karena telah mendengarkannya. Namun, badai belum sepenuhnya berlalu. Berita buruk tentang perusahaan Wijaya terus berlanjut di media, dan tekanan semakin besar. Aisyah merasa khawatir tentang masa depan Wijaya, dan juga tentang masa depannya sendiri dalam pernikahan kontrak ini. Jika perusahaan Wijaya hancur, bagaimana dengan perjanjian mereka? Apakah ia akan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesulitan? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali menghantui pikirannya. Di tengah badai yang sedang melanda, Aisyah menyadari bahwa ia tidak lagi merasa sepenuhnya asing di rumah ini. Ada sedikit rasa memiliki yang mulai tumbuh, terutama saat ia melihat sisi rapuh Wijaya. Namun, ia juga menyadari bahwa pernikahan mereka dibangun di atas fondasi yang rapuh, dan badai ini bisa saja menghancurkan segalanya. Tekanan akibat masalah bisnis yang melanda perusahaan Wijaya semakin terasa di seluruh kediaman. Wijaya tampak semakin tertutup dan mudah marah. Ia seringkali mengurung diri di ruang kerjanya, berbicara dengan nada tinggi di telepon, dan jarang berinteraksi dengan Aisyah. Aisyah sendiri merasa cemas dan tidak pasti dengan masa depan mereka. Di tengah ketegangan itu, Risa kembali datang berkunjung. Namun, kali ini sikapnya berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis atau komentar pedas. Wajahnya tampak murung dan matanya sembab. Ia langsung menghampiri Aisyah di ruang keluarga dengan langkah gontai. "Tante," panggil Risa dengan suara lirih. Aisyah terkejut melihat perubahan sikap Risa. "Ada apa, Risa? Kamu baik-baik saja?" Risa menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kakek sedang dalam masalah besar."
Aisyah duduk di samping Risa dan merangkulnya dengan lembut. Aku tahu. Aku juga khawatir. Apa yang terjadi sebenarnya? Risa terisak. Perusahaan kakek. Mereka bilang kakek melakukan sesuatu yang tidak benar. Banyak orang yang marah dan ingin kakek bertanggung jawab. Aisyah mendengarkan dengan sabar sambil menenangkan Risa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kekhawatiran gadis itu. Kamu membenci saya, bukan? Tanya Aisyah pelan setelah Risa sedikit tenang. Risa menatap Aisyah dengan mata merah. Dulu iya. Saya pikir tante hanya ingin memanfaatkan kakek. Saya pikir tante hanya menginginkan hartanya. Tapi sekarang, tanya Aisyah lagi. Risa menghela napas berat. Sekarang, saya melihat kakek sangat tertekan. Saya melihat bagaimana tante mencoba membantu kakek, meskipun kakek seringkali bersikap kasar. Saya mulai berpikir mungkin saya salah menilai tante. Pengakuan Risa membuat hati Aisyah sedikit terenyuh. Di balik sikap permusuhannya, ternyata ada kekhawatiran dan rasa sayang terhadap kakeknya. Kakek sangat menyayangi kamu, Risa, kata Aisyah lembut. Meskipun ia terlihat keras, di hatinya ia sangat peduli pada keluarganya. Risa kembali terisak. Saya takut, tante. Saya takut mereka akan mengambil semuanya dari kakek. Saya takut kakek akan masuk penjara. Aisyah memeluk Risa lebih erat. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Namun ia bisa merasakan kepedihan dan ketakutan gadis itu. Saya akan berusaha membantu kakek sebisa saya. Risa, janji Aisyah tulus. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang bisnis, saya akan selalu ada di sisinya. Malam itu, Aisyah memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja Wijaya. Ia melihat pria itu duduk di mejanya dengan wajah lesu dan tatapan kosong. Botol-botol minuman keras berserakan di atas meja. Tuan, panggil Aisyah pelan. Wijaya mendongak, menatap Aisyah dengan mata merah. Pergi, Aisyah. Saya sedang tidak ingin diganggu. Saya tahu Anda sedang kesulitan, Tuan, kata Aisyah lembut. Tapi Anda tidak sendiri. Risa sangat mengkhawatirkan Anda. Wijaya terdiam sejenak mendengar nama cucunya. Ada sedikit kelembutan terlihat di matanya. Dia datang ke sini tadi, kata Wijaya dengan suara serak. Dia menangis. Aisyah mendekati Wijaya dan berlutut di sampingnya. Ia sangat menyayangi Anda, Tuan. Anda adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Wijaya menghela napas berat dan meraih tangan Aisyah. Genggamannya terasa lemah dan rapuh. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Aisyah. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat Wijaya menunjukkan kerapuhannya. Pria kuat dan berwibawa itu tampak seperti orang yang kehilangan arah. Kita akan menghadapinya bersama, Tuan, kata Aisyah dengan tulus. Saya akan ada di sisi Anda. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kontrak mereka, Aisyah merasa ada ikatan yang nyata dengan Wijaya. Bukan lagi sekadar perjanjian di atas kertas, tetapi sebuah rasa empati dan keinginan untuk saling mendukung di tengah badai yang sedang melanda. Risa, dengan ketakutannya dan pengakuannya, secara tidak langsung telah membuka tabir kebencian dan menciptakan celah untuk sebuah hubungan yang lebih manusiawi di antara mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis. Tekanan akibat masalah bisnis terus menghimpit Wijaya. Ia semakin sering terlihat murung dan tegang, namun ia tidak lagi mengabaikan kehadiran Aisyah sepenuhnya. Ada kalanya ia akan meminta Aisyah menemaninya saat makan malam, meskipun percakapan mereka masih terbatas. Risa juga mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Aisyah. Ia tidak lagi bersikap sinis atau merendahkan. Bahkan, beberapa kali ia terlihat berbicara dengan Aisyah secara lebih terbuka,
menanyakan tentang keadaan kakeknya dan mengungkapkan kekhawatirannya. Suatu malam, badai petir dahsyat melanda Jakarta. Listrik di kediaman Wijaya padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali. Aisyah yang sedang berada di kamarnya merasa sedikit takut. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dan Wijaya berdiri di ambang pintu dengan lilin di tangannya. "Aisyah, kamu tidak apa-apa?" tanya Wijaya dengan nada khawatir yang jarang ia tunjukkan. "Saya baik-baik saja, Tuan," jawab Aisyah sedikit terkejut. "Listrik mungkin akan lama padam. Kamu bisa menunggu di ruang keluarga bersamaku," kata Wijaya. Aisyah mengangguk dan mengikuti Wijaya ke ruang keluarga. Mereka duduk bersama di sofa dalam kegelapan yang remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang menari-nari. Suasana sunyi dan intim itu terasa berbeda dari biasanya. "Terima kasih sudah berada di sini, Aisyah," kata Wijaya tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aisyah menoleh menatap Wijaya dalam cahaya lilin. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah, namun ada kelembutan di matanya. "Saya tahu pernikahan ini tidak ideal untukmu," lanjut Wijaya dengan nada menyesal. "Saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan lain saat itu." Aisyah terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Saya tidak pernah menyangka saya akan merasa nyaman dengan kehadiranmu di rumah ini," kata Wijaya lagi, tatapannya kini tertuju pada nyala lilin. "Kamu berbeda dari apa yang saya bayangkan." Jantung Aisyah berdebar sedikit lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya Wijaya berbicara tentang perasaannya mengenai pernikahan mereka. Saya juga tidak pernah menyangka akan berada di sini, Tuan," jawab Aisyah pelan. Hening kembali menyelimuti mereka beberapa saat. Suara hujan dan gemuruh petir di luar semakin keras. "Aisyah," panggil Wijaya lagi. Kali ini ia menatap mata Aisyah dengan intens. "Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." Aisyah menunggunya dengan jantung berdebar-debar. "Sejak kamu datang ke rumah ini, saya menyadari betapa sepinya hidup saya selama ini," kata Wijaya dengan suara serak. Dia menangis. Aisyah mendekati Wijaya dan berlutut di sampingnya. "Ia sangat menyayangi Anda, Tuan. Anda adalah satu-satunya keluarga yang ia punya." Wijaya menghela napas berat dan meraih tangan Aisyah. Genggamannya terasa lemah dan rapuh. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Aisyah." Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat Wijaya menunjukkan kerapuhannya. Pria kuat dan berwibawa itu tampak seperti orang yang kehilangan arah. "Kita akan menghadapinya bersama, Tuan," kata Aisyah dengan tulus. "Saya akan ada di sisi Anda." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kontrak mereka, Aisyah merasa ada ikatan yang nyata dengan Wijaya. Bukan lagi sekadar perjanjian di atas kertas, tetapi sebuah rasa empati dan keinginan untuk saling mendukung di tengah badai yang sedang melanda. Risa, dengan ketakutannya dan pengakuannya, secara tidak langsung telah membuka tabir kebencian dan menciptakan celah untuk sebuah hubungan yang lebih manusiawi di antara mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis. Tekanan akibat masalah bisnis terus menghimpit Wijaya. Ia semakin sering terlihat murung dan tegang, namun ia tidak lagi mengabaikan kehadiran Aisyah sepenuhnya. Ada kalanya ia akan meminta Aisyah menemaninya saat makan malam, meskipun percakapan mereka masih terbatas. Risa juga mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Aisyah. Ia tidak lagi bersikap sinis atau merendahkan. Bahkan, beberapa kali ia terlihat berbicara dengan Aisyah secara lebih terbuka, menanyakan tentang keadaan kakeknya dan mengungkapkan kekhawatirannya. Suatu malam, badai petir dahsyat melanda Jakarta. Listrik di kediaman Wijaya padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali. Aisyah yang sedang berada di kamarnya merasa sedikit takut. Tiba-tiba,
Pintu kamarnya terbuka dan Wijaya berdiri di ambang pintu dengan lilin di tangannya. "Aisyah, kamu tidak apa-apa?" tanya Wijaya dengan nada khawatir yang jarang ia tunjukkan. "Saya baik-baik saja, Tuan," jawab Aisyah sedikit terkejut. "Listrik mungkin akan lama padam. Kamu bisa menunggu di ruang keluarga bersamaku," kata Wijaya. Aisyah mengangguk dan mengikuti Wijaya ke ruang keluarga. Mereka duduk bersama di sofa dalam kegelapan yang remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang menari-nari. Suasana sunyi dan intim itu terasa berbeda dari biasanya. "Terima kasih sudah berada di sini, Aisyah," kata Wijaya tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aisyah menoleh menatap Wijaya dalam cahaya lilin. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah, namun ada kelembutan di matanya. "Saya tahu pernikahan ini tidak ideal untukmu," lanjut Wijaya dengan nada menyesal. "Saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan lain saat itu." Aisyah terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Saya tidak pernah menyangka saya akan merasa nyaman dengan kehadiranmu di rumah ini," kata Wijaya lagi, tatapannya kini tertuju pada nyala lilin. "Kamu berbeda dari apa yang saya bayangkan." Jantung Aisyah berdebar sedikit lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya Wijaya berbicara tentang perasaannya mengenai pernikahan mereka. Saya juga tidak pernah menyangka akan berada di sini, Tuan," jawab Aisyah pelan. Hening kembali menyelimuti mereka beberapa saat. Suara hujan dan gemuruh petir di luar semakin keras. "Aisyah," panggil Wijaya lagi. Kali ini ia menatap mata Aisyah dengan intens. "Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." Aisyah menunggunya dengan jantung berdebar-debar. "Sejak kamu datang ke rumah ini, saya menyadari betapa sepinya hidup saya selama ini," kata Wijaya dengan suara serak. "Kamu membawa warna baru ke dalam rumah yang dulunya terasa begitu kosong." Aisyah merasa terkejut dan tersentuh mendengar pengakuan Wijaya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh," lanjut Wijaya dengan sedikit ragu. "Tapi, saya mulai merasa, saya mulai menyukaimu, Aisyah." Pengakuan Wijaya itu bagaikan petir yang menyambar di tengah kegelapan. Aisyah tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia tidak pernah menyangka Wijaya akan mengatakan hal itu. "Tuan," kata Aisyah dengan suara tercekat. "Saya tahu ini mungkin tidak sesuai dengan perjanjian kita," sela Wijaya dengan nada putus asa. "Dan saya tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi saya harus mengatakannya." Air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Ia tidak tahu apakah ia menyukai Wijaya dengan cara yang sama. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa ia telah merasakan kebaikan dan perhatian dari pria itu selama masa sulit ini. Ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa nyaman dan aman di sisinya. "Tuan Wijaya," kata Aisyah dengan suara bergetar. Saya juga." Tiba-tiba, lampu kembali menyala, memecah suasana intim di antara mereka. Wijaya dan Aisyah sama-sama terkejut dan sedikit canggung. Pengakuan yang baru saja terjadi terasa menggantung di udara. Wijaya menarik napas dalam-dalam. "Kita bisa membicarakan ini lagi nanti," katanya pelan. Aisyah mengangguk, meskipun pikirannya masih berkecamuk. Di tengah badai masalah bisnis dan badai alam, sebuah pengakuan tak terduga telah terucap. Klimaks dari konflik internal Aisyah dan potensi perubahan dalam pernikahan kontrak mereka telah dimulai. Cahaya lampu yang tiba-tiba membanjiri ruang keluarga setelah kegelapan akibat padamnya listrik terasa seperti menarik tirai dari sebuah momen intim yang baru saja terjalin. Wijaya, yang baru saja mengungkapkan isi hatinya, tampak sedikit canggung. Ia mengusap tengkuknya dan mengalihkan pandangannya sejenak ke arah jendela sebelum kembali menatap Aisyah dengan ekspresi penuh harap namun juga sedikit ragu. Aisyah sendiri merasakan kehangatan menjalari hatinya mendengar pengakuan Wijaya. Jantungnya masih berdebar lebih cepat dari biasanya, dan ia mencoba merangkai kata-kata untuk menjawab kejujuran pria di hadapannya.
"Ya, nanti," jawab Aisyah dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan gejolak emosi yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ia tidak ingin terburu-buru memberikan jawaban yang tidak tulus. Ia perlu waktu untuk benar-benar memahami perasaannya terhadap Wijaya, meskipun ia menyadari bahwa selama ini, kebersamaan dalam suka dan duka telah menumbuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Malam itu, meskipun mereka kembali tidur di kamar masing-masing, ada perubahan tak kentara dalam atmosfer di antara mereka. Sapaan di pagi hari terasa lebih lembut, dan tatapan mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Aisyah menyadari bahwa ia tidak lagi merasa sepenuhnya asing di rumah ini. Kehadiran Wijaya, yang dulunya terasa dingin dan mengintimidasi, kini mulai terasa seperti tempat berlindung. Beberapa hari kemudian, badai masalah bisnis yang menerpa perusahaan Wijaya mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan kerja keras dan bantuan tim pengacara yang handal, Wijaya berhasil memberikan klarifikasi dan membuktikan bahwa tuduhan yang beredar tidak sepenuhnya benar. Kepercayaan investor perlahan mulai pulih, dan Wijaya tampak sedikit lebih tenang, meskipun jejak kelelahan masih terlihat jelas di wajahnya. Ia juga mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan Aisyah, menceritakan perkembangan terbaru dalam bisnisnya dan mendengarkan pendapatnya. Suatu sore yang hangat, Wijaya mengajak Aisyah duduk di bangku taman di bawah pohon rindang saat matahari mulai memancarkan warna jingga keemasan di langit barat. Suara burung-burung berkicau lembut menciptakan suasana yang tenang dan damai. "Aisyah," panggil Wijaya dengan suara lembut, memecah keheningan yang terasa nyaman. Ia menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, tentang malam itu, saat listrik padam. Aisyah menoleh, menatap Wijaya dengan tatapan yang kini lebih terbuka dan tanpa rasa takut. Ia melihat ketulusan terpancar dari mata pria yang duduk di sampingnya. "Saya sungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan," lanjut Wijaya, meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya dengan lembut. "Saya menyadari betapa kosongnya hidup saya selama ini sebelum kamu datang. Kamu membawa cahaya dan kehangatan yang sudah lama hilang. Saya tidak ingin pernikahan kita hanya menjadi sebuah kontrak bisnis lagi." Aisyah terdiam sejenak, merasakan kehangatan genggaman Wijaya dan merenungkan perasaannya sendiri. Ia melihat kesungguhan di mata pria itu, dan ia menyadari bahwa selama ini, di tengah kesepian dan formalitas, ia juga telah membuka hatinya untuk Wijaya. Ia menghargai ketegasannya, menghormati tanggung jawabnya, dan mulai menyukai kelembutan yang kini sesekali ia tunjukkan. "Wijaya," kata Aisyah akhirnya, menyebut nama pria itu untuk pertama kalinya dengan suara pelan namun mantap. Saya juga merasakan hal yang sama." Wijaya tampak terkejut, matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Benarkah, Aisyah?" Aisyah mengangguk dengan senyum lembut. "Mungkin awal pernikahan kita memang didasari oleh sebuah perjanjian. Tetapi, waktu dan kebersamaan telah mengubah segalanya. Saya menghargai Anda, Wijaya. Saya menghormati keteguhan dan kebaikan hati Anda. Dan, ya, saya rasa saya juga mulai mencintai Anda." Wijaya meremas lembut tangan Aisyah, matanya berkaca-kaca. "Aisyah, saya tahu saya tidak pantas mendapatkan hati yang begitu tulus darimu. Saya lebih tua, dan awal pernikahan kita dipenuhi dengan ketidakadilan bagimu. Tapi, izinkan saya untuk menebus semua kesalahan saya. Izinkan saya untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, bukan hanya sebagai seorang istri kontrak." Air mata haru mengalir di pipi Aisyah. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik pernikahan yang diawali dengan keterpaksaan, ia akan menemukan cinta yang tulus. Ia mengangguk dengan senyum bahagia. "Wijaya, Anda pantas mendapatkan cinta. Dan ya, saya mengizinkan Anda mencintai saya." Wijaya tersenyum lebih lebar, sebuah senyum yang membuat wajahnya tampak lebih muda dan berseri-seri. Ia mendekat dan mencium lembut kening Aisyah, sebuah ciuman yang kini terasa penuh dengan cinta dan harapan.
Di bawah cahaya senja yang merajut hati mereka, kontrak itu perlahan mulai luntur dan terlupakan, digantikan oleh benih-benih cinta yang baru bersemi dan berjanji untuk tumbuh kuat. Namun, kebahagiaan yang baru saja mereka temukan itu tiba-tiba terusik. Tiba-tiba, Risa berlari menghampiri mereka dari arah rumah dengan wajah panik dan air mata berlinang. "Kakek, Tante Aisyah, ada polisi datang ke rumah," serunya dengan nada cemas yang membuat jantung Aisyah dan Wijaya mencelos. "Mereka mencari kakek. Mereka bilang ada surat perintah penangkapan." Wijaya dan Aisyah saling bertukar pandang dengan cemas dan keterkejutan. Badai masalah bisnis ternyata belum sepenuhnya berlalu. Konsekuensi dari masa lalu Wijaya kembali menghantui mereka, mengancam kebahagiaan yang baru saja mereka rajut dan mengantarkan mereka pada babak akhir yang penuh dengan ketidakpastian. Resolusi dari konflik utama cerita ini akan segera terjadi, dan cinta yang baru bersemi itu akan diuji oleh badai yang lebih besar. Kedatangan polisi dengan surat perintah penangkapan bagai petir di siang bolong, menghancurkan kehangatan dan harapan yang baru saja tumbuh antara Aisyah dan Wijaya. Wajah Wijaya seketika pucat, dan genggaman tangannya pada tangan Aisyah mengencang. Risa terus terisak, menatap kakeknya dengan ketakutan. "Ada apa ini?" tanya Wijaya dengan suara bergetar kepada dua orang polisi berpakaian seragam yang berdiri di depan mereka bersama Hartono yang tampak bingung. "Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Bapak Wijaya Adiputra," jawab salah satu polisi dengan nada tegas sambil menunjukkan selembar kertas. "Anda diduga terlibat dalam praktik bisnis ilegal dan penipuan." Aisyah merasakan tubuhnya lemas. Semua masalah bisnis yang sempat mereda kini kembali menghantam dengan lebih keras. Ia menatap Wijaya dengan cemas, mencari jawaban di matanya. "Ini pasti kesalahpahaman," ujar Wijaya berusaha tenang, meskipun raut wajahnya menunjukkan kepanikan. "Saya akan ikut dengan kalian, tapi saya mohon biarkan saya berbicara dengan pengacara saya terlebih dahulu." Polisi mengangguk mengizinkan. Wijaya kemudian menoleh ke Aisyah dan Risa dengan tatapan penuh penyesalan. "Jaga diri kalian baik-baik," katanya pelan. "Saya akan menghubungi kalian secepatnya." Wijaya kemudian mengikuti polisi menuju mobil mereka yang sudah terparkir di halaman. Aisyah dan Risa hanya bisa terpaku melihat kepergiannya, diliputi rasa cemas dan ketidakberdayaan. Malam itu terasa panjang dan penuh dengan air mata. Aisyah berusaha menenangkan Risa yang terus menangis, sambil mencoba menghubungi Arya dan pengacara Wijaya. Setelah beberapa kali mencoba, Arya akhirnya menjawab dan berjanji akan segera mengurus semuanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Wijaya ditahan dan menjalani pemeriksaan. Berita tentang penangkapannya kembali ramai di media, semakin memperburuk citra perusahaan Adiputra. Aisyah dan Risa terus saling menguatkan, menunggu kabar baik dari pengacara Wijaya. Di tengah kesulitan itu, ikatan antara Aisyah dan Risa justru semakin kuat. Risa tidak lagi melihat Aisyah sebagai orang asing atau perampok harta. Ia melihat Aisyah sebagai seorang wanita yang tulus mencintai kakeknya dan berusaha tegar di tengah badai. Setelah beberapa minggu yang menegangkan, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Wijaya tidak bersalah atas tuduhan penipuan besar. Namun, ia tetap harus bertanggung jawab atas beberapa pelanggaran etika bisnis yang menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Ia dijatuhi hukuman berupa denda yang cukup besar dan larangan menduduki posisi penting dalam perusahaan selama beberapa tahun gia. Wijaya akhirnya dibebaskan. Saat ia kembali ke kediamannya, Aisyah dan Risa menyambutnya dengan pelukan erat dan air mata bahagia. Wijaya tampak lebih tua dan lebih kurus, namun tatapan matanya menunjukkan kelelahan dan kelegaan yang mendalam. "Terima kasih sudah menungguku," kata Wijaya dengan suara serak sambil memeluk kedua wanita yang kini sangat berarti baginya. Setelah semua kesulitan itu, Wijaya dan Aisyah duduk berdua di taman seperti malam mereka saling mengakui perasaan. "Aisyah,
kata Wijaya dengan nada lembut. Semua ini membuat saya menyadari banyak hal. Saya tidak ingin lagi pernikahan kita didasari oleh kontrak atau keterpaksaan. Saya ingin kamu menjadi istri saya, karena cinta. Aisyah tersenyum tulus. Saya sudah menjadi istri Anda karena cinta, Wijaya. Wijaya menggenggam tangan Aisyah. Saya tahu awal kita tidak baik, dan saya telah menyakitimu. Tapi saya berjanji akan menghabiskan sisa hidup saya untuk membuatmu bahagia. Saya percaya itu, jawab Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Wijaya kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat cincin berlian sederhana namun elegan. Aisyah Gunawan, kata Wijaya dengan suara bergetar. Maukah kamu menikah denganku, sekali lagi? Kali ini bukan karena utang atau kontrak, tapi karena cinta yang tulus. Air mata bahagia mengalir di pipi Aisyah. Ia mengangguk dengan mantap. Ya, Wijaya, saya mau. Wijaya memasangkan cincin itu di jari manis Aisyah. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, mereka berdua berpelukan erat. Badai telah berlalu, dan di ujungnya, cinta yang tulus telah membebaskan mereka dari ikatan kontrak dan keterpaksaan. Pernikahan yang dimulai karena keterpaksaan kini bersemi menjadi cinta sejati, di tengah keluarga yang akhirnya menerima Aisyah dengan sepenuh hati. Masa depan mereka tidak lagi terikat oleh perjanjian, tetapi oleh janji cinta yang abadi.